What's up bro? Welcome back to our community Master Kehidupan, Master of our life. Kita menjadi porsi terbaik dari diri kita dengan melakukan nofap. Bro, saudaraku, dimanapun kamu berada saat ini, di kesempatan ini saya ingin sharing kepada Anda. Saya ingin bercerita kepada Anda, khususnya bagi kamu yang pernah tersakiti, khususnya bagi kamu yang pernah terhinakan, dan khususnya bagi kamu yang pernah diremehkan. Tentu itu sakit, bukan? Itu memberikan rasa sakit. Bagaimana tidak dihargai, bagaimana dihina, dan bagaimana dibully. Dan itulah yang akan kau dapatkan ketika kau tidak bisa menjadi yang terbaik, bro. Dan ketika keluarga lo lemah, bro. Dan gue mau sharing kepada lo bahwa gue pernah mengalami hal tersebut. Tapi saat ini, respect itu mulai kembali. Dan kita harus bekerja keras untuk mendapatkan itu, bro. Tidak ada yang mudah, bro. Lo harus lepaskan zona nyaman lo. Lo harus berjuang dengan sekuat tenaga untuk mencapai impian lo. Untuk lo bisa layak lagi menerima penghormatan itu. Jika lo tidak bekerja keras saat ini, jangankan lo, anak lo juga akan hidup di dalam bulian, akan hidup di dalam tidak penghargaan, akan hidup di dalam penghinaan. Jika lo saat ini temanku, saudaraku, mungkin lo gak berhasil dari keluarga berada, tetapi pastikan bahwa lo memutus rantai itu, lo mengubah kembali, lo memperbaiki diri, memberikan contoh, bro. Apa jadinya jika lo melakukan pelarian seperti yang gue lakukan dulu? Setiap gue punya masalah, gue PMO, gue malah menjatuhkan diri gue. Tetapi ketika rasa sakit itu datang bertubi-tubi sehingga tidak tertahankan lagi, gue berusaha untuk bangkit, bro. Gue bersaksi di kala itu, gue menangis di kala itu. Dan gue katakan kepada diri gue, saya akan bangga kepada kamu 5 tahun dari sekarang atas tindakan apa yang kamu lakukan sekarang. Dan di saat itu saya memutuskan nofap, saya memutuskan rantai PMO, dan saya mencapai every single day tujuan saya, bro. Saya bekerja sangat keras, dan syukurlah Tuhan menjawab doa itu. Hidup gue semakin membaik, gue semakin happy, bro. Gue semakin bisa menerima diri sendiri. Karena apa? Gue menerima versi terbaik gue. Dan gue bangga saat ini. Walaupun belum penuh 5 tahun, 3 tahun gue berproses di nofap. Dan gue bangga atas apa yang gue lakukan saat itu, atas keputusan besar yang sudah saya ambil waktu itu. Dan pesan ini juga yang ingin saya sampaikan kepada kamu, bro. Ambil tindakan, ubah hidupmu. Jangan terima dirimu ketika lo versi terburuk dari diri lo. Terimalah dia ketika lo menjadi versi terbaik, bro. Hidup ini bukan cuma PMO, bro. Kita tidak dilahirkan hanya untuk PMO. Kita dilahirkan dengan suatu alasan, bro. Tanyakan kepada dirimu, mengapa engkau dilahirkan? Dan tanyakan juga kepada dirimu, mengapa kamu lahir di keluarga ini? Mengapa keadaanmu seperti ini? Dan jika lo laki-laki, lo harus bertanggung jawab setiap apapun yang lo lakukan, bro. Dan hidup ini tidak mudah. Tetapi di balik kesulitan ini, itu yang membuat kita semakin kuat. Dan saya katakan kepada kamu saat ini, dan jika dalam hal PMO kamu belum bisa lolos, bagaimana bisa kamu untuk menerjang, melewati langkah-langkah yang lain, kesulitan-kesulitan yang lain, bro? Ini adalah cakra dasar energi seksual. Cakra pertama yang harus kita komplit kepada diri kita, bro, sehingga kita mampu untuk mencapai langkah selanjutnya. Seperti yang dikatakan oleh Napoleon Hill, sex transmutation, transmutasi seksual. Lihat para legend, Newton, Muhammad Ali, Mike Tyson, semua prima di dalam ring. Atas apa? Dia melakukan sex transmutation, dia melakukan nofap, dan dialirkan dalam latihan, bro. Dan jika lo saat ini ingin mencapai mimpi besar, yang pertama lo harus aktifkan adalah cakra seksual. Lo harus bisa master kepada nofap, bro. Kita harus bisa master. Jangan biarkan nafsu itu mengendalikan kita, tetapi kita bisa mengendalikan diri kita. Kita bisa memerintahkan diri kita kemana dia harus pergi. Kita jangan terlena, kita jangan tersiksa, dan kita jangan terjebak di lingkaran setan itu, bro. Saya tahu godaan itu kuat, godaan itu halus. Tetapi setiap saat kita harus sadar, ketika godaan itu datang kita harus sadar, oh dia datang. Itu ujian, bro. Ujian kepada seorang lelaki. Oleh karena itulah, lelaki harus bisa menguasai hawa nafsu. Karena apa? Sering banget lelaki gagal karena tidak bisa mengendalikan hawa nafsu.
Dan lihat orang-orang sukses di dunia. Hal utama ialah ia dapat mengendalikan hawa nafsu. Dia bisa mengatur diri dia, mengendalikan diri dia, melakukan apa yang ingin dia lakukan, disiplin, konsisten. Dan jika lo berharap sukses, jika lo berharap survive di dalam kehidupan ini, tetapi lo belum bisa mengendalikan hawa nafsu, it's bullshit bro. Dan terkadang kita harus keras kepada diri kita sendiri. Jangan lemah bro. Lo harus sering menonton film-film histori, kerajaan-kerajaan, peperangan zaman dulu. Lihat bagaimana perwiranya, lihat bagaimana kaptennya, lihat pemikirannya, lihat disiplinnya bro. Sehingga lo dapat inspirasi bagaimana nenek moyang kita dulu bro. Sekarang kita hidup dengan mudah, teknologi ada, apapun yang akan kita cari ada, apapun yang ingin kita pelajari ada. Tetapi sekarang pertanyaan, apakah kita bisa mengontrol, mengendalikan, dan memilah apa yang ingin kita dapatkan, apa yang ingin kita pelajari? Atau kita dikendalikan oleh algoritma, kita digoyangkan ke sana ke sini, sehingga kita tidak punya arah, kita tidak punya tujuan. Oleh karena itulah self-control itu sangat penting bro. Lo harus percaya kepada pikiran lo. Ketika ini baik, maka lo harus lakukan. Ketika buruk, hindari bro. Selalu tanyakan dan selalu pikirkan. Dan setelah pikiran memutuskan, maka putuskan dengan tindakan bro. Kadang-kadang kita tahu bahwa PMO itu salah, tetapi kenapa kita masih melakukan? Karena apa? Pikiran kita tahu salah, tetapi kita melakukan, badan kita melakukan. Dan ketika lo saat ini, kita bisa mengendalikan itu. Ketika pikiran bilang itu salah, maka kita harus langsung menjauhkan bro. Itulah ketika kita sinkron dengan apa yang kita pikirkan. Dan saya harap perkembangan di komunitas kita menjadi HVM. Kita menjadi lelaki yang berbeda dibandingkan lelaki umumnya saat ini. Khususnya di era modern ini bro. Lo coba gunakan teknologi ini dengan baik. Lo buat menjadi keuntungan bagi lo. Jangan terbuai dengan kesenangan semata, PMO, game, Netflix, dan lain-lain yang itu hanya buang-buang waktu. Bisa sekali-sekali kita menghibur diri, tetapi jangan pernah terlena. Jangan pernah kita dikendalikan oleh algoritma dan kesenangan ini semua. Kita harus tarik nafas dan menyadari apakah ini yang menjadi tujuan saya. Oleh karena itulah bro, lo harus bisa fokuskan 60% minimal waktu lo untuk mencapai apa yang lo mau. Bagaimana hidup lo ke depan. Terkadang kita ingin ini, tetapi kita banyak melakukan hal untuk itu. Semisal kita ingin memulai jualan atau bisnis online, tetapi lo sibuk dengan main game 8 jam. Lo hanya gunakan waktu 1 jam untuk mengolah, atau bahkan lo gak pernah melakukan hanya ide doang. Berarti apa? Realitasnya tujuan lo itu game, tujuan lo itu main-main, party. Walaupun di dalam pikiran lo, di dalam hati lo ingin sukses, tetapi kenyataannya tidak bro. Oleh karena itulah lo harus take action, step by step. Jangan langsung besar bro, step by step. Ambil langkah kecil. Tembok yang besar dibangun dengan satu bata kecil. Satu persatu dibangun dengan baik, sehingga menimbulkan tembok yang besar, yang kokoh. Jadi jika lo ingin melakukan sesuatu, jangan langsung pikirkan goal besarnya. Coba pilah menjadi bagian-bagian kecil bro, sehingga lo mampu untuk menyelesaikannya. Jika lo langsung melihat yang besar, lo akan give up, menyerah karena apa? Terlalu sulit untuk lo capai saat ini. Tapi ketika lo pilah menjadi hal-hal yang kecil, semoga pikiran lo terpacu bahwa lo bisa melakukan itu bro. Dan saya sangat berharap kita semuanya berubah menjadi lebih baik bro. Kita jangan terlena di zona kita saat ini. Jika lo merasa salah dengan diri lo, ubah bro. Kita bisa berubah. Jangan bilang kita tidak bisa berubah. Kita bisa berubah bro. Bagaimana kita besok, itu adalah pilihan kita saat ini. Kita hanya bisa mengontrol apa yang ingin kita lakukan bro. Selain di atau di luar hal itu, kita serahkan kepada Tuhan. Setidaknya kita sudah melakukan yang terbaik. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita berikan. Hal-hal yang di luar kendali kita harus maafkan, kita harus lepaskan. Karena memang itu tidak di bawah kendali kita bro. Tetapi apa yang di bawah kontrol kita, itu yang harus 100% tanggung jawab kita. Seperti dalam buku Stoicism, saya sudah pernah bilang, dikotomi kendali. Kita harus mengendalikan semua yang di bawah kendali kita, dan kita harus pasrahkan atau yang dinamakan dengan takdir, bahwa hal-hal yang di luar kendali kita. Jika kita ingin pergi keluar ternyata hujan,
itu tidak bisa kita sesali karena apa? Hujan di luar kendali kita. Tetapi bagaimana kita bersikap, apa yang harus kita sediakan, itu di bawah kendali kita, bro. Dan semoga sering ini bermanfaat. Dan bagi lo yang baru datang ke channel ini, bro, welcome. Ini banyak membahas tentang NoFap, self-development menjadi versi terbaik diri kita. Dan motto kita, always remember, master kehidupan, the time is now, and greatness is coming. Peace.